Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada bi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul khaliq wal masyar. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhi nusur. Asbahna ala fatratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim haythu ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiy wa rasulah. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi syami, Allahumma afina fi bashari, la ilaha illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum dimanapun kita berada di dalam ruang majelis, di luar majelis, dan juga dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan, kebahagiaan, dan yang terpenting keriduan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan, kita ucapkan, kita sampaikan tentunya kepada siapa yang hak disyukuri, siapa yang wajib kita berikan apresiasi yang lebih dari yang dia itu tiada lain, Tuhan Subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wa Syukur. Salah satu bentuk kecil adalah kita bisa kembali mendatangi majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali menunaikan salah kewajiban yang sudah disyariatkan oleh Allah melalui wahyunya, melalui Rasulullah SAW, yaitu melakukan ibadah sholat, entah itu sholat wajib, entah itu sholat sunnah. Kita alhamdulillah sudah menyelesaikannya. Mudah-mudahan semua itu dengan billahi ta'ala, ikhlas niat, hanya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Kita harus senantiasa mengingat Allah, karena kemarin kita kabarkan juga dari Allah, semakin bertambahnya usia semakin lupa, semakin ingat, tidak lupa apa yang sudah terjadi, mudah sensitif, dan yang paling utama adalah sesuai dengan surat Al-An'am di ayat 52, bahwasanya semakin tua itu harus siap-siap untuk berpikir negeri akhirat. Harus sudah tidak memilih berpikiran tentang keduniaan lagi, zuhud dunia lagi. Jadi semakin tua itu semakin fungsi pikiran, hati dan perasaan ini, rasa cinta dunia mulai hilang. Karena apa? Di sana dikabarkan bahwa dunia itu hanyalah sendal gurau semata. Sendal gurau di sini ya sandiwara, bisa dijadikan kamu sandiwara sebagai bahan untuk permainan, di mana dalam permainan itu ada menghasilkan baik atau menghasilkan. Nah, dunia seperti itu. Dan Allah janjikan hanya orang-orang yang bertakwa dari sekelompok orang mukmin yang memiliki rasa ketakwaan dan cinta dengan akhirat dan percaya yaumil akhir, dialah orang-orang yang baik, orang yang mendapatkan rahmat dan mendapatkan tentunya nikmat dari Allah, keridhaan dan tentunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin tua itu bukan semakin itu, semakin kita itu mulai meninggalkan apa-apa yang kita miliki, entah itu kedudukan kah, harta-harta yang kita miliki, keluarga kah, anak,
keturunan dan semuanya. Jadi sedikit-sedikit semakin tua itu renungannya harus sedikit. Biasanya suka sendiri, suka mikir-mikir, suka ngelamun. Mending ngelamunnya ngelamun tentang akhirat. Tapi kalau ngelamunnya hayalnya tentang makanan, tentang gimana enaknya, semuanya yang masih dengan nafsu keduniaan, itu bukannya malah lebih baik, malah menjadi buruk. Jadi semakin tua itu harus semakin berpikirnya, berhayalnya, memikirkannya. Setelah saya lewati keadaan dunia yang begitu terasanya waktu panjang ketika hidup, tapi ketika mau meninggal masa tua itu sudah sebentar, itu sudah mungkin besok atau esok hari kita tidak berjumpa lagi dengan dunia seperti itu. Jadi pikirannya jangan jadi akhirat. Salat terbaik tentunya kita berikan sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semuanya apa yang beliau sampaikan ini wasilah ajaran titipannya nyampe, nyambung dan membekas dalam jiwa-jiwa kita. Amin. Masih dalam redaksi tentunya kita kaji tafsir Quran, masih dalam susunan surat redaksi dari surat Yasin. Kita akan memasuki ayat yang ke-77 hari ini hingga nanti kita akhiri dengan ayat yang ke-83. Masih berkaitan dengan apa yang disampaikan di muqaddimah tadi, yaitu memikir-mikir tentang hari berbangkit, hari perpisahan, hari di mana orang-orang itu dikumpulkan dalam suatu padang yang luas. Setelah ditidurkan sementara atau dimatikan sementara, dibangkitkan lagi. Itu pasti. Kepastian tentang hari bangkit ini pun Allah sematkan, Allah simpan di surat Yasin di ayat 77 hingga 83 ini. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum min asy-syajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqilun. Awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin 'ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khalaqul 'alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul 'azim. Ini episode surat Yasin ini 83 ayat. Jadi masyaallah muslimin hafizahullah, setelah perjalanan panjang kita diinformasikan oleh Allah tentang kemahakuasaan Allah di awal surat Yasin, tentang kebesarannya, kemudian tujuannya diciptakan manusia, di sana diisi juga di beberapa pertengahan awal tentang sifat dan karakteristik orang-orang musyrik kafir Mekah yang selalu menentang, tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, balasan bagi orang-orang yang kufur, yang ingkar, yang kafir, yang sesat. Balasannya sudah dijelaskan, surga dijelaskan, disampaikan dengan bentuk corak ciri, juga narnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana proses melalui ke surga, proses melalui ke neraka sudah disampaikan secara sempurna, luar biasa, hingga akhirnya dijelaskan lagi di puncak-puncaknya bahwa hari berbangkit, hari kita ini, jenengan, sampean, Anda semua, you itu bakal balik, dan balik itu tidak selamanya balik, tidak selamanya dikubur, nanti ada waktunya dibangkitkan. Wal hayat wal mamat, hidup dan mati itu sudah saling berkolaborasi, saling berhubungan. Siang malam, pagi sore, siang pagi, malam siang, depan belakang, atas bawah, ya kan, selalu ada interaksi berbalik, positif, negatif,
Seperti itu. Makanya pasti ada mati hidup, hidup mati lagi, mati hidup lagi, hidup mati lagi ada, dan mati hidup lagi mati. Itulah rangkaian kisah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan tidaklah manusia memperhatikan melihat bahwa kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menciptakannya dari setetes mani yang hina. Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Diungkit lagi, dibahas lagi, dikupas lagi. Siapa sih proses anda kita semua ini di sini sih, dari siapa kita diciptakan, kata Allah. Jadi kalau khosim mubin ini adalah penentangan atau musuh yang jelas. Jadi kita khosim mubin itu kita ini orang-orang sebagai musuh yang nyata. Kenapa ayat ini bisa turun, masyaallah muslimin rahimakumullah? Tentu ada sabab nuzulnya ayat ini bisa keluar di akhir-akhir ayat. Ada dari suatu riwayat ataupun kabar dan cerita yang disebutkan beberapa orang ini waktu itu kelompok dari kaum musyrik. Tentunya tokoh-tokoh musyrik kita tahu lagi, kalau tidak Ubay bin Khalaf, Al-As bin Wa'il Al-Syami, ini orang-orang ini selalu datang kepada Rasulullah SAW pada waktu itu dengan membawa sepotong tulang yang sudah lakuh. Nah, ini mulai proses bagaimana pengen nanya sih, ini loh, kita ini bawa potong tulangnya orang meninggal, ataupun bisa jadi bangkai hewan, tulangnya diambil. Ini lah sudah lakuh, propos, mungkin ada sudah mungkin bermau remuk. Lakuh itu semacam ada warna biru-biru lebamnya yang ada kayak kapas-kapas sedikit seperti itu. Nah, kemudian seorang dari mereka nanya, berkata kepada baginda Rasulullah SAW dengan menantang, ngomong, ucap, "Hai Muhammad," katanya, "apakah berpendapat bahwa Allah dapat menghidupkan kembali tulang yang sudah lakuh ini?" Sambil bawa tulang yang lakuh tadi. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun beliau menjawab, "Nah, tentu Allah akan membangkitkan kembali dan akan memasukkanmu ke dalam neraka." Jawabannya langsung seperti itu. Maka turun ayat-ayat ini, kepastian adanya hari berbangkit tadi. Awalnya seladi awalam yal insanu anna khalaqnahu min fatin fa idza khasimun mubin. Maka turun ayat ini, dan Rasulullah itu merupakan sesuatu yang menurut pendapatnya merupakan sesuatu yang tidak akan dapat dijawab oleh Rasulullah. Pingin anggapan mereka sih Ubay bin Khalaf ini dan teman-temannya ini dengan dibawanya tulang itu gak bakalan bisa nih jawab seperti ini, masalah tulang-tulang ini, karena tidak mungkin bisa menjawab. Ya mereka sih berpikirnya tipis, sedikit cetek, karena ya patung-patung tohut-tohut yang disembah buru-buru bisa jawab, dibuat sendiri kalau orang berakat. Lalu Rasulullah menjawab dengan jelas dengan awalam ya insan anna khalaqnahu min fatin fa idza khasimun. Sesungguhnya kamu semua akan dibangun. Karena tulang-tulang yang telah lakuh itu tidak mungkin lagi menjadi manusia. Anggapan mereka karena dari lihat segi mata melihat sana mana yang hidup, dan sebab itu orang-orang yang mengemukakan pertanyaan siapakah yang menghidupkan kembali tulang yang sudah lakuh ini. Makanya Rasulullah menjawab, inilah sabab ayat-ayat yang terakhir ini turun. Jadi sedikit-sedikit kita bersama-sama. Di ayat 77 ini tentunya karena adanya sebagian manusia tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, sebagai referensi, sebagai ujung tombak contohnya Ubay bin Khalaf dan teman-temannya tadi, untuk dijadikan bahan pelajaran kita semua tentang siap ada saja orang yang bertanya tentang hari akhir dan tentang barang yang sudah mati, sudah laku, sudah second, sudah rongsok itu bisa jadi lagi, bisa tidak. Seperti yang tadi mati, tulang belulang tadi. Maka Allah pada ayat di ujung tombak paling penjelasan tentang yaumil akhir ini, Allah mengingatkan orang-orang ini tentang kekuasaan Allah terlebih dahulu dalam menciptakan manusia. Disindir, yang menciptakan kami itu sebenarnya kamu itu bukan orang yang siapa-siapa, orang-orang yang sempurna, bukan jadi begitu ada tangan, ada kaki sempurna, terhormat, bermartabat. Bukan, kamu itu dari setetes air yang hina. Sebagian-bagian dari seluruh makhluknya. Komponen pertama air dari air yang hina itu, air mani itu tersebut.
Ini dikemukakan dengan nada keheranan atas sikap sebagian manusia itu. Yaitu apakah manusia tidak memikirkan dan tidak memperhatikan bahwa Allah telah menciptakan dari air yang tadi, tetapi kemudian setelah melalui proses dari yang hina-hina tersebut dalam nutfatang di surat tadi di al-mu'min tadi tadi diciptakan bahwasanya dari setetes air yang hina kemudian lahir ke dunia dalam bentuk manusia yang wujud sempurna yang tadinya cairan kemudian jadi embrio di dalam perut 4 bulan, ada tangan, ada kaki, ada kepala, menjadi manusia sempurna. Kemudian menjadi orang yang bersikap memusuhi Allah dan Rasulnya, itu kan aneh. Sikap dan karakter bentuk semacam ini benar-benar tidak dapat diterima oleh pikiran yang sehat. Kalaupun misalnya tidak perlu bertanya seperti itu, Allah bisa jadikan seperti balik lagi seperti orang-orang ini lahir ke dunia saja. Kalau berpikir baru lahir kan kita saja bayi 4 tahun, 3 tahun belum mengenal dunia seperti itu. Belajar saja masih terbata-bata, buru-buru mengenal, buru-buru membuat perdebatan. Kosong. Dibikin sandal bisa, dibikin bisu bisa oleh Allah waktu bayi. Harusnya orang-orang Ubay bin Khalaf dan temannya tadi dan siapapun zaman sekarang yang menentang ayat Allah, ya dibikin itu kan bisa oleh Allah. Dari semenjak lahir saja. Begitu keluar diam saja. Kan banyak orang autis, orang yang tidak bisa kakinya, anak-anak yang banyak yang serba kekurangan, ada yang mata, ada yang telinga, ada yang tidak bisa bicara, huruf R saja susah. Kalau tidak ada bimbingan dari Allah tidak bisa percaya. Nah, apabila konsep-konsep keduniaannya dipahami saja sampai gede ini menyadari bahwa Allah yang kuasa menciptakannya, bahkan dari awal proses yang buruk itu dari setetes air yang hina kemudian menjadi makhluk yang paling baik di bumi ini. Kita merasakan sama-sama masyaallah muslimin, kita ini makhluk yang baik. Kalau dalam hal sosial boleh kita saling berlomba-lomba untuk mencari harta tahta kebahagiaan sosial itu boleh. Tapi dari segi fisik, dari segi pemikiran, akal, naluri dari makhluk yang lain paling baik, paling sempurna. Kalau kita jadi hewan ada yang 4 kakinya, jalannya merunduk. Ada yang melata, kita mau berlata seperti ular, buaya, tidak. Dari tumbuhan yang hanya diam. Tapi mereka dengan diamnya mereka dengan itu mereka mensyukur, bertasbih. Burung bertasbih kan sering di ayat-ayat yang di surat-surat lain di sebelumnya. Bagaimana makhluk lain pun menghambakan kepada Allah, sholat kepada Allah itu dengan ibadah kepada Allah itu dengan caranya masing-masing. Kita pun diberikan Allah melalui informasi kepada Rasulullah dan ibadah kita ya seperti manusia. Nah ya Allah berzikir, bertasbih dan berdoa. Nah, kalau kita sadar seperti itu, pasti yakin bahwa Allah kuasa pula bisa mengembalikan kepada asal kejadiannya. Bisa saja kita kembali kepada proses itu. Jadi semua itu hak bagi kita. Karena Allah Maha Kuasa untuk bisa mengulang kembali proses penciptanya, yakni membangkitkannya seperti kehidupan semula. Oleh karenanya manusia tidak boleh bersikap melawan kehendak Allah. Ini fungsi diingatkan kembali di ayat 77 ini diulangi lagi, diingatkan kembali tentang siapa diri manusia itu sebelumnya. Kemudian di ayat yang ke-78 awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadri awalaysa alladzi awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya haqqah. Ayat ini menjelaskan tentang keraguan kaum kafir. Jadi setelah dijelaskan itu orang kafir mulai ada keraguan terhadap adanya hari kebangkitan. Simpang siur. Iya beli seperti yakin enggak? Mereka ada berpendapat demikian karena terlalu melupakan asal kejadian masing-masing. Mereka diingatkan bahwa Allah telah menciptakan mereka dari setetes air yang hina sehingga mereka lahir berwujud manusia yang hidup dan utuh. Namun jika seandainya mereka mengingat dan menyadari semua proses tersebut, pasti mereka yakin bahwa Allah yang kuasa menghidupkannya kembali sesudah mati walaupun tulang-tulang mereka sudah rambut. Jadi setelah ada gambaran di ayat 77 tadi tentang
diingatkan lagi proses yaumil akhir, kemudian diulangi lagi awal masal dari sampean kita semua, terutama Ubay bin Khalaf tadi, mulai ada ragu-ragu, simpang siur kelompok-kelompok ini. Kemudian di ayat 79-nya, ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW baginda kita untuk menjawab, hujah, membantah pertanyaan orang-orang tadi, sekelompok orang tadi, dengan menegaskan setegas-tegasnya bahwa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang lapuk tadi, yang sudah dibawa tadi oleh Ubay bin Khalaf dan sahib-sahibnya ini menjadi manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dahulu telah menciptakan pada pertama kali setelah proses tadi diingatkan kembali bahwa semuanya itu akan dibangkitkan lagi, dikumpulkan lagi setelah remuk ataupun berpisah, sudah menjadi debu sekalipun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang sudah menjadi debu masalah muslimin, kaum lain, umat-umat lain ada dengan cara membakar, ya kan, jadi debu. Jadi debunya diikat, terus dalam wadah mangkok disimpan. Ya orang mereka berpendapat itu mereka untuk bertemu lagi di surga dan sebagainya, itu urusan mereka, kegiatan ibadah mereka. Tapi kalau dikatakan itu dalam kategori Islam, semuanya itu tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Walaupun menjadi debu, remuk, krematorium, itu bakalan kumpul lagi, menyatu lagi menjadi manusia, laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan digolongkan apa? Jelas orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikategorikan orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang 80, ayat ini menyebutkan bahwa Allah kembali memerintahkan juga setelah 79 tadi memerintahkan untuk lebih tegas. Ayat 80 lebih penegasannya lebih luar biasa lagi, memerintahkan kepada orang-orang ini untuk menjelaskan kepada terutama orang musyrik tadi yang menjadikan Allah bahwa Allah akan menghidupkan kembali tulang lapuk itu adalah Allah yang telah menciptakan untuk mereka semua. Diulang lagi, api yang menyala dari kayu yang semula merupakan pohon yang basah ini diumpamakan dan hijau, tetapi kemudian kayu itu menjadi kering, jadi sehingga dapat menyalakan api. Nah, dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Arab ini sudah mengetahui bahwa ada beberapa jenis kayu yang jika digesekkan antara satu dengan lainnya akan memercikan api. Untuk menghidupkan api itu ada tahu. Ini semua diciptakan Allah untuk manusia supaya mereka bisa menghangatkan badan, memasak, menggunakannya untuk menerangkan dan berbagai kebutuhan. Ini sebagai apa ya? Contoh dalam keduniaan. Kalau kita membuat suatu api, tidak bisa sama sekali dengan gesek-gesekan yang panas keluar api. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakul dengan kun fayakunnya bisa. Dari yang tidak nyata menjadi nyata, yang gaib bisa menjadi nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti itu. Jadi contoh ini merupakan hal yang sebenarnya cukup jelas bagi orang-orang yang sehari menggunakan kayu api. Kok bisa dengan gesek-gesek seperti itu? Bisa dari batu-batuan, orang-orang nomaden, suku-suku, orang dulu itu seperti itu, membuat api tungku itu dengan menggesek-gesek. Kalau orang-orang di zaman purba itu benar-benar bodoh. Saking bodohnya ya belum tahu tentang alam, cucunya hanya makan, berburu, saling menjaga diri dari gangguan-gangguan luar. Nah seperti itu. Ya, ini seiring dengan zaman ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dijadikan orang-orang bodoh terus ya bisa jadi dengan orang-orang manusia purba. Pithecanthropus kah, ataupun Megalithus Paleojavanicus kah, yang sudah pernah jalan dari orang-orang dulu itu seperti itu. Nah, ini mengira bahwa tulang-tulang ini sudah lapuk, menjadi dingin dan kering, tidak dapat lagi menerima kehidupan. Sebab kehidupan ini memerlukan adanya panas. Padahal sehari-hari mereka menyaksikan bahwa kayu yang sudah lapuk dan dingin dapat menimbulkan panas setelah menghidupkan api. Bahkan kayu yang masih basah, yang berdaun ada juga yang dapat menyalakan api. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kajian ilmiah, api di sini dapat saja diinterpretasikan sebagai energi. Di dalam tumbuhan memang diambil tumbuhan menjadi energi kimiawi. Penjelasan mengenai terjadi perubahan energi ini yang disebut sebagai proses fotosintesa adalah ya seperti yang kita ketahui kan, fotosintesa yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Walaupun basah, kena sinar matahari, fotosintesa masuk
ke dalam daun, kemudian sering kita pelajari bersama dulu, bisa menjadi bakat, akhirnya bisa membuat unsur-unsur menyerap makanan yang menjadikan tumbuhan itu terus, pohon itu terus berjalan dan hidup, terus berkembang, tumbuh. Nah, itu seperti itu. Kemudian di ayat 81 Allah membukakan pertanyaan kepada orang-orang yang tidak mempercayai hari kebenaran itu, bahwa jika mereka percaya bahwa Allah kuasa menciptakan langit dan bumi ini, mengapa Allah tidak kuasa pula menciptakan sesuatu yang serupa dengan itu? Jawabannya adalah Allah pasti kuasa menciptakannya, karena Allah mencipta lagi mengetahui. Jadi tidak hanya menciptakan yang disinggung-singgung dahulu, langit, bumi, antara keduanya, apakah diri mereka sendiri. Allah lah yang kuasa untuk menciptakan yang semuanya yang belum diketahui pun, yang baru diketahui pun Allah yang membuatnya. Jadi kalau hal yang belum diketahui oleh orang-orang musyrik Mekah pada waktu itu, ataupun kita di luar sana di gunung, ini pohon apa ya? Ini di lautan ada binatang seperti apa ya? Ya kita kan seperti itu. Nah itulah jawaban dari Allah SWT. Semuanya itu adalah Allah yang menciptakan. Penegasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 82-nya, Masyaallah muslimin, inna ma'amru idza arada syai'an ayaqulu fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ditutup dengan Allah menerangkan betapa mudahnya, gampangnya, entengnya untuk menciptakan sesuatu dengan kun fayakun tadi. Kalau sudah berusaha kun fayakun, fasubhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in turja'un. Maka dengan serta-merta wujud makhluk itu. Ya tidak perlu dengan proses pun bisa. Kita langsung besar seperti ini bisa. Ya seperti tadi dibangkitkan kita dari kubur, kemudian utuh menjadi kita yang sempurna di usia 20, 30, itu berarti kun fayakunnya Allah. Tidak dari proses awal lagi. Seperti itu. Allah yang kuasa mewujudkan itu, mengingatkan kekuasaannya yang demikian besar, maka adanya hari kemarin itu di mana manusia dihidupkannya kembali sudah terjadi kejuaraan di hari kiamat, bukanlah sesuatu hal yang mustahil dan tidak patut diingkari. Jadi semua proses yang terjadi, yang gaib ataupun hari berbangkit, tujuannya itu semua mudah bagi Allah dan bisa dilakukan oleh Allah dengan kun fayakun. Nah orang-orang yang beriman dari 83 pasti berkata bahwa Allah Maha Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Mensucikan Allah subhanallah walhamdulillah, karena di tangan Allah lah kuasa penuh atas segala sesuatu dalam ini. Allah lah yang menciptakan, mengatur, mengelola, memelihara, memberikan hidup, memberikan nafas, menjaga kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan, bisa sadar kita sebagai manusia. Dan kepada Allah lah kita semua akan kembali, wa ilaihi turja'un. Jadi pengakuan keyakinan semacam ini pasti timbul apabila manusia sudah memikirkan dengan pikiran yang murni sebenarnya, dengan akal sehat, dengan takarubar, dengan muhasabah diri, dengan ngaji rasa, introspeksi diri yang luar biasa, juga ditambah lagi berkolaborasi dengan alam, memperhatikan lingkungan sekitar, semuanya menjadi bukti bagi kekuasaan Allah. Ya semuanya. Bagi yang tidak bisa, mustahil menciptakan, dan kalau bisa, kita sendiri tidak bisa seperti apa yang dibuat oleh Allah begitu banyaknya. Kalau tidak ada tuntutan, tidak ada informasi ilmu dari Allah, tidak bisa seorang bisa membuat listrik, tidak bisa seorang bisa membuat lantai, tidak bisa orang membuat karpet, tidak bisa membangun masjid, arsitek, semuanya itu karena Allah, karena ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketok Tuhan. Yang pertama kali membukanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari semua proses ini, tentu masih ada saja dari orang-orang di luar kita pun masih memusuhi Allah dan Rasulnya karena telah melupakan asal kejadian mereka. Jadi apa ya? Kacang lupa kulitnya lah seperti itu istilahnya. Sudah dienakan, sudah dibentuk, sudah dibikin, diracik begitu luar biasa, tangan utuh. Bagi orang-orang yang bersyukur dengan utuhnya tangan, sempurna, tidak ada tambahan di samping jempol misalkan. Orang-orang biasanya malu. Ada sedikit, harusnya 5 jari, 6 jari, biasanya minder. Nah, orang yang bersyukur mau baik tangannya lebih kah, tangannya sebelah kah, kakinya cuma satu pincang kan. Kalau orang bersyukur dan bersyukur. Nah untuk menunjukkan ketidakpercayaan mereka tentang hari bangkit, maka asal seorang dari kaum muslimin itu telah membuat perumpamaan tadi seperti Ubay bin Khalaf.
Akhirnya itu. Jadi contoh-contoh Ubay bin Khalaf sebagai ujung tombak orang yang bertanya tentang mengumpulkan tulang tadi, itu ada Ubay bin Khalaf. Orang bertanya tentang ini loh, tulang ini bisa bangkit tidak, bisa dikumpulkan tidak? Itulah Ubay bin Khalaf teman-temannya tadi. Nah, dengan hasil itu kita bisa sadar, tidak usah bertanya lagi tentang tulang-tulang ini mau kemana. Jadi surat Yasin ini semuanya tentang Al-Quran pertama, tentang tadi Wal Quranil Hakim sebagai informasi yang adil untuk seluruh umat manusia, disertai dengan bukti-bukti yang jelas tentang diri watak karakteristik Rasulullah SAW, tentang Al-Quran yang benar, tentang bukti-bukti tentang Rasulullah SAW dengan sikapnya, dengan karakter ilmunya yang bermanfaat untuk semua, tidak ada pemikiran yang lebih, murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga murni tentang informasi hari berbangkit disertai hujah-hujah bukti-bukti yang jelas, baik bukti alami maupun bukti akhliyah, pikiran. Kemudian di dalam surat ini mengungkapkan beberapa perumpamaan yang jelas dengan mengungkapkan kisah utusan Nabi Isa al-Masih tadi, kelompok Hawariyun kaum Nabi Isa yang menjadi orang-orang berpendakwah dengan penuh Antakya dalam surat ini, dan Allah mengatakan kuasa dan kebesarannya di alam yang luas dan mengandung banyak rahasia dan ilmu. Yang terakhir ini perlu dipahami oleh orang yang beriman, kesemuanya dikemukakan sebagai penghibur hati Rasulullah SAW dan untuk menambah keyakinan orang-orang beriman yang sedang mengalami tekanan-tekanan dari kaum musyrik. Itu fungsinya sih untuk kaum musyriknya pada waktu itu dikonfrontasi, dihujat ataupun diledek oleh orang-orang musyrik. Jadi dengan turunnya ayat tadi ini menjadi kuat, menjadi gairah semangat tentang hari akhir, hari berbangkit, kita semua akan dilindungi. Jadi kalau kita ikut ke dalam jamaahnya Rasulullah SAW dan ikut gabung, kita seolah-olah ada di kelompok Rasulullah pada waktu itu luar biasa. Kita merasakan bagaimana tekanan dan kita harus mengompa diri kita untuk semangat berjihad dan meyakini hari berbangkit. Itulah mudah-mudahan dari cerita ini, karena akhir sudah cukup panjang, jadi rangkaiannya sudah jelas, makna inti pokoknya seperti tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan setelah adanya informasi ini kita benar-benar selalu ingat eling kepada Allah, eling kepada Al-Quran sebagai ilmu apa sih, wahyu Allah yang murni sebenarnya. Rasulullah SAW diberikan Allah sebagai utusan yang benar sebenarnya, tidak dibuat-buat, dan juga kita ini semua akan diberikan kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam keadaan hancurkah kita ini dikebumikan, dalam keadaan bunuh diri kah, dalam keadaan terjun dari pesawat jatuhkah, semuanya akan kembali kepada Allah dan hidup kepada Allah. Di dasar laut pun akan bangkit dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Semoga segala sesuatunya bisa menginspirasi, mengingatkan kita antara hidup dan mati itu selalu ada. Dua perkara ini tidak akan ditinggalkan. Hidup pasti mati, mati pasti hidup. Seperti itu. Jadi mati pasti hidup lagi, itu akan ada. Hari berbangkit pasti ada. Harus kita siap-siapkan dari awal. Tidak hanya awal dari akhir, mulai dari sekarang semasa hayat masih di kandung badan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis untuk mendapatkan keberkahan serta diaminkan oleh para malaikat yang ada di sekitar kita dengan mengucap subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.